Sebagian kentang di dapur kamu jadi berwarna hijau. Apa masih bisa dimakan? Saat kentang terkena sinar matahari langsung, warnanya berubah jadi hijau karena klorofil, yaitu pigmen hijau yang dibutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan makanan selama proses fotosintesis. Biar kentangnya nggak menjadi hijau, kamu harus menyimpannya di tempat gelap dan berventilasi bagus. Klorofil emang nggak berbahaya, tapi dalam kentang kalau jumlahnya bertambah, klorofil memicu kemunculan unsur lain bernama solanina. Zat ini ditemukan dalam tomat, terung, dan kentang. Zat ini nggak cuma bikin sayuran terasa pahit, tapi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang parah, misalnya masalah pencernaan. Sebaiknya hindari makan kentang hijau. Tapi kamu bisa kok mencicipinya dulu biar tahu apakah kentangnya masih bisa dimakan. Kalau ada rasa pahit, sebaiknya dibuang aja. Bagaimana dengan kentang yang udah bertunas? Apa boleh dimakan? Tergantung. Hal ini juga ada kaitannya sama zat solanina. Kalau kentangnya kelihatan masih aman dan cuma ada tunas kecil, kamu bisa membuang tunas itu dan makan kentangnya. Tapi tampilan kentangnya nggak akan bagus. Jadi, kalau mau masak hidangan dengan sayuran yang masih tampak cantik, mending nggak usah pakai kentang yang udah bertunas. Pakai aja kentangnya buat sup atau kentang tumbuk. Tapi kalau kentangnya udah kayak punya kaki dan tangan, mending dibuang aja biar aman. Tanpa solanina pun rasanya akan pahit. Jadi, meski udah dimasak, nggak akan enak. Kita lihat tips lain yang bisa menambah pengetahuan keselamatan di dapur. Kamu sebaiknya mencuci buah dan sayuran yang berkulit keras, misalnya melon atau timun. Mencucinya dengan air mengalir aja nggak cukup buat menyingkirkan kotoran di permukaannya. Sebaiknya gunakan sikat bersih dan gunakan tenagamu untuk membersihkan lekukan pada sayurannya. Dengan begitu, kotoran dan bakterinya nggak akan berpindah dari sayuran ke pisau atau talenan. Kamu suka barbekyuan? Sekalian beli termometer makanan aja biar aman. Kalau kamu udah berpengalaman di dapur, kamu bisa tahu kematangan dagingnya dengan melihatnya aja. Tapi kalau kamu masih bingung apakah sudah matang, gunakan termometer. Para ahli bilang potongan daging utuh harus mencapai suhu internal minimum 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Ikan harus mencapai 63 derajat Celcius. Sementara itu, daging cincang harus mencapai minimal 71 derajat Celcius. Ayam atau daging yang sudah dimasak sebelumnya seperti hotdog harus mencapai suhu setidaknya 74 derajat Celcius. Agar makanan yang kamu beli buat seminggu aman disimpan, kamu juga harus memastikan perangkat rumah tangga kamu berfungsi baik dan suhunya pas. Misalnya, kulkas yang sebaiknya diatur pada suhu maksimal 4 derajat Celcius. Kalau untuk freezernya, minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Oh ya, pakai juga termometer yang aku sebutkan tadi kalau mau memeriksa apakah peralatan kamu berfungsi baik. Untungnya, kebanyakan alat ini udah dilengkapi termometer sendiri sekarang. Kamu harus bawa makanan sendiri saat bakar-bakar dengan tetanggamu. Pastikan bahan makanan itu tetap dingin. Daging sapi, ayam, makanan laut harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius maksimal. Kamu juga bisa pakai kotak es, tapi pastikan komponen pendinginnya dimasukkan ke freezer semalam sebelumnya. Cara menata makanan di kulkas juga bisa berpengaruh sama kualitas makanan. Misalnya, daging mentah harus disimpan di rak paling bawah kulkas. Sebaiknya nggak disatukan dengan produk segar dan hidangan siap makan. Di rumahmu pernah terjadi pemadaman listrik yang lama? Maaf, tapi semua makanan di kulkas kamu harus dibuang. Kalau cuma mati beberapa menit sih nggak apa-apa. Tapi kalau matinya lama, kamu harus membuang semua makanan yang mudah busuk. Kalau untuk makanan kaleng, kamu juga harus perhatikan kadar keasamannya. Produk yang tinggi asam seperti tomat, limau gedang, dan nanas bisa disimpan selama 12-18 bulan kalau belum dibuka. Sayuran, daging sapi, ayam, dan ikan yang dikalengkan bisa disimpan lebih lama, antara 2-5 tahun, kalau penyimpanannya benar dan kalau kalengnya belum rusak. Kalau ada karat atau tonjolan, cepat buang ya. Kamu juga harus hati-hati saat menyimpan makanan asam dan jangan gunakan wajan reaktif. Kamu mungkin tahu, aluminium banyak digunakan dalam alat masak karena merupakan penghantar panas yang baik. Tapi memasak atau menyimpan sesuatu di wajan aluminium nggak begitu bagus buat makanan. Misalnya, saus tomat bisa merusak wajan aluminium atau besi tuang, dan itu akan terlihat dalam rasa dan warna makanan. Agar aman, pakai wajan non-reaktif.
Jadi, pastikan kamu beli wajan baja anti karat berkualitas tinggi, wajan yang dilapisi email atau panci kaca. Banyak hidangan terasa lebih enak kalau kamu memarinate bahan-bahannya dulu. Pastikan selalu simpan makanan yang udah dimarinate di kulkas. Kalau kamu diamkan di atas meja, nanti bahan makanan itu akan cepat mencapai suhu kamar. Lalu, bakteri akan mulai berkembang biak. Bisa bahaya kalau produknya nggak dimasak pada suhu yang cukup tinggi. Cairan bekas marinade-nya juga nggak boleh digunakan lagi. Aturan pertama saat kamu mengumpulkan alat untuk menyiapkan makan malam adalah pakai talenan berbeda untuk berbagai jenis makanan. Satu untuk daging dan makanan laut, dan talenan lain untuk sayuran, buah-buahan, dan roti. Sebaiknya hindari kontaminasi silang bahan-bahan di dapur. Ngomong-ngomong soal talenan, lebih baik pakai talenan bambu yang bagus. Bahan ini nggak menyerap kelembaban dan nggak gampang rusak terkena pisau. Talenan ini juga lebih tahan terhadap bakteri dibanding jenis kayu lain, dan pastinya lebih awet. Apalagi tampilannya keren banget. Telur bisa nggak awet kalau nggak disimpan dengan benar. Tapi ada beberapa tips yang bisa kamu gunakan. Telur mentah aman disimpan sampai 3 minggu setelah dibeli. Simpan di wadah asalnya. Telur rebus harus dimakan dalam seminggu, baik masih bercangkang atau enggak. Terakhir, kalau ada sisa telur ceplok di kulkas, habiskan dalam 3-4 hari. Kita pengen kan adonan yang kita bikin lembut dan nggak bergumpal, tapi terlalu lama mengocok adonan juga nggak bagus buat hidangan. Mengocoknya terlalu kencang juga bisa membentuk gluten dalam tepung dan bikin adonannya keras. Triknya adalah kocok sebentar aja sampai adonannya merata. Ada alasan kenapa pasta kering punya berbagai bentuk dan ukuran. Soalnya kamu harus sesuaikan jenis pasta itu dengan tekstur sausnya. Misalnya, pasta bentuk cangkang lebih cocok dimakan dengan saus yang lebih kental dan berisi. Ini karena sausnya berkumpul di dalam cangkang sehingga lebih mudah disajikan dan dimakan. Garis-garis di permukaan luarnya juga membantu menutupi pasta dengan saus. Kalau nanti cookies yang kamu bikin gosong, kamu bisa menyelamatkannya dengan parutan. Parut aja bagian hitamnya dari bawah setelah hati-hati mengambil cookies itu dari loyang. Kalau bentuknya juga agak jelek, celupkan aja ke coklat cair. Setelah coklatnya dingin, kamu akan mendapatkan bentuk pastry yang sempurna. Apa ini aman dimakan? Kadang kita melihat bintik-bintik aneh pada kentang dan bertanya-tanya apakah harus membuangnya. Berikut ini 10 fakta makan atau buang. Tahukah kamu bahwa setiap tahunnya sekitar 54 miliar kilogram makanan dibuang hanya di Amerika Serikat saja? Angka ini berarti hampir 40% dari seluruh makanan di Amerika terbuang sia-sia. Orang-orang membuang makanan saat nggak yakin dengan bahan-bahannya, itu tindakan pencegahan yang masuk akal. Tapi gimana kalau makanan itu aman untuk dimakan dan tampilannya aja yang nggak biasa? Makanan pertama dalam daftar ini adalah daging sapi. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati dalam hal daging. Bayangin kamu membeli daging sapi mentah di toko, setelahnya kamu menyadari ada bagian berwarna coklat pada daging tersebut. Kalau kamu langsung membuangnya, dengerin penjelasanku ya, itu normal. Bahkan ada lapisan coklat juga di dalam daging sapi. Apa warna merah terang berarti daging masih segar? Belum tentu. Saat daging pertama kali dipotong, warnanya marun. Jika segera dikemas dalam wadah hampa udara, warnanya akan tetap seperti itu. Tapi kalau daging terpapar udara selama 15 menit, maka oksigen akan menyebabkan perubahan warna menjadi merah. Warna merah berubah menjadi coklat saat reaksi biokimia dimulai. Hal ini bisa memakan waktu beberapa jam dan para pekerja di toko bahan makanan menggiling daging beberapa kali sehari untuk mendapatkan warna merah cerah karena mereka tahu konsumen berhati-hati terhadap daging sapi berwarna marun. Jika daging sapi dibungkus dalam plastik tembus oksigen, warnanya akan berubah merah terang setelah terpapar oksigen. Selama daging masih berbau dan terasa segar, serta disimpan dengan benar, seharusnya masih aman untuk dikonsumsi. Pernahkah kamu menemukan garis-garis gelap di bawah cangkang udang? Hewan yang satu ini punya cerita yang mirip dengan daging sapi. Garis-garis hitam pada daging udang berkaitan dengan fenomena alam. Ini muncul secara bertahap setelah udang diangkat dari air. Daging terpapar oksigen dan warna hitam semakin terlihat seiring waktu.
Pola udang itu sendiri juga bisa menjadi faktor. Garis-garis hitam ini bisa jadi merupakan perubahan warna yang terjadi secara alami pada udang. Kita ambil contoh kucing, mereka juga memiliki pola warna berbeda, tapi spesiesnya sama. Lain kali kamu bisa melakukan eksperimen mini di dapurmu, taruh beberapa udang bersebelahan dan amati perbedaan kecil pada pola warna udang. Udang akan berbau tidak sedap ketika sudah nggak bisa dimakan lagi, jadi kalau bau dan rasanya masih segar, jangan dibuang ya. Bolehkah memakan yogurt berjamur? Zat hijau di permukaannya sama sekali nggak menarik, tapi kalau bagian itu dibuang, di bawahnya akan terlihat yogurt yang bersih. Jawaban singkatnya adalah buang aja. Jamur hanya terlihat di bagian atas, tapi mungkin sudah masuk ke dalam. Belum lagi rasanya yang pasti tidak enak. Kebanyakan jamur nggak berbahaya, tapi ada juga loh yang menghasilkan zat beracun. Jamur hijau adalah jenis Penicillium. Apa kata itu terdengar nggak asing? Itu jenis jamur yang juga digunakan dalam antibiotik penisilin. Jangan seneng dulu ya, mengonsumsi yogurt berjamur nggak akan menyembuhkan infeksi bakteri. Jamur hanya akan merusak produk susumu. Pada tahun 2013, ada wabah terkait satu produk yogurt. Produsen menyerahkan produk tersebut ke toko-toko seperti biasa. Setelah beberapa waktu, mereka menerima banyak keluhan. Para konsumen mengatakan yogurt tersebut tampak seperti sup dan rasanya seperti sudah basi. Ternyata ada sejenis jamur yang mungkin melepaskan karbon dioksida. Itu membuat produk bersoda dan kembung. Perusahaan dan ilmuwan independen mengatakan jamur ini biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Tapi lebih dari 200 orang dilaporkan terkena dampaknya. Jadi hal-hal semacam ini masih bisa terjadi ya. Kamu harus mempercayai instingmu. Kalau kamu cukup beruntung melihat jamur dalam kemasan yang baru dibuka, hubungi produsennya. Kamu bisa menyelamatkan orang lain dari hal yang sama dengan memberitahu produsen tentang masalah sistemik dan mencegah potensi limbah produk di masa depan. Selain itu, produsen mungkin akan mengganti rugi dengan memberimu yogurt yang masih enak, atau lebih baik lagi, mereka akan memberimu kupon untuk mendapatkan produk gratis. Kenapa bagian dalam alpukat kadang terdapat bintik-bintik coklat ya? Sebenarnya itu bisa dimakan, tapi kamu mungkin nggak mau memakannya. Alpukat adalah sumber banyak vitamin seperti vitamin C, E, K, dan B6, serta nutrisi seperti magnesium, kalium, dan banyak lagi. Alpukat bekerja keras untuk menyimpan kandungan-kandungan tersebut. Nutrisi, air, dan gula banyak terkandung dalam buah ini. Iya, secara teknis alpukat digolongkan sebagai buah. Nah, alpukat punya saluran transportasi sendiri, layaknya pembuluh darah. Saluran ini biasanya nggak kasat mata sampai ada sesuatu yang nggak biasa. Alpukat mungkin disimpan dalam suhu yang terlalu dingin dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya. Akibatnya, sel-sel jaringan melemah dan mulai rusak. Para ahli mengatakan disimpan di lemari es setelah dipanen selama beberapa minggu sebelum dibeli, maka akan timbul kecoklatan pada serat-seratnya. Fenomena ini akan terlihat setelah alpukat disimpan dalam suhu ruangan selama beberapa hari. Jangan menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu kok. Jadi, boleh dimakan atau harus dibuang nih? Boleh aja memakan alpukat yang berbintik-bintik coklat, tapi cicipi terlebih dulu ya. Rasanya mungkin nggak seenak alpukat biasa. Gimana dengan bagian putih di bawah kulit kentang? Dimakan atau dibuang? Bagian ini juga seperti bekas memar berwarna gelap tapi tidak hitam. Kalau lapisan luar kentang terlihat normal, bagian putih yang tampak aneh itu bukanlah jamur. Kentang yang berjamur akan membusuk, dagingnya akan menjadi lunak, berkerut, atau kenyal. Selama bagian luar kentang tampak bersih dan normal, kemungkinan tidak ada pertumbuhan mikroba berbahaya di dalamnya. Area putih yang mencolok ini bisa terbentuk karena memar pada kentang yang kemungkinan terjadi di ladang selama masa panen. Kesimpulannya, kentang ini boleh dimakan. Ada juga masalah lendir putih yang keluar saat kentang diiris. Kamu bisa melihat bekasnya di talenanmu. Para ahli mengatakan sebagian kentang memiliki kadar air dan pati yang lebih tinggi. Akibatnya, talenan menjadi sedikit lebih kotor dari biasanya. Gak perlu khawatir ya.
Aku akan melanjutkan dengan bentuk kentang yang lain, bukan karena aku suka semua olahan kentang dan bisa memakannya di semua hidangan, mulai dari sarapan sampai makan malam, tapi karena ingin tahu apa sebenarnya bintik-bintik coklat pada keripik kentang. Boleh nggak sih kita makan atau harus dibuang? Anggap saja ini sebagai ketidaksempurnaan kecil, ini nggak mempengaruhi keamanan keripik. Bintik-bintik itu ada karena memar atau akibat proses menggoreng. Kadang kita mendapati bawang putih yang sudah tumbuh. Iya, bawang putih itu sudah bertunas. Pertanyaannya, apakah siung yang sudah bertunas boleh dimakan atau harus dibuang nih? Kalau tunas hijau ada di tengah siung bawang putih, gak apa-apa. Harap diingat bahwa rasa bawang putih akan lebih tajam dari biasanya. Tapi nggak masalah jika digunakan dalam makanan yang dimasak karena akan bercampur dengan bahan makanan lainnya. Rasanya sih seharusnya nggak terlalu tajam. Boleh nggak sih kita makan apel yang berulat? Kebanyakan orang bahkan nggak tahan membayangkan nggak sengaja memakan apel berulat. Tapi itu masalah kebiasaan. Jadi jawabannya adalah ya, itu boleh dimakan. Lagi pula ulat menambah protein pada buah. Hewan-hewan ini nggak membawa parasit berbahaya. Mereka masuk ke dalam apel, bagian lubangnya mungkin nggak enak karena sudah agak busuk. Selain rasanya, bagian ini aman untuk dimakan. Yang mungkin nggak begitu aman adalah memakan apel yang jatuh. Apel yang jatuh itu mungkin sudah tergeletak di tanah selama beberapa waktu. Pada saat itu mungkin cukup bagi bakteri berbahaya dari tanah untuk menyelinap masuk ke dalam apel. Ada beberapa kasus di mana orang-orang mengalami masalah kesehatan karena meminum jus dari apel yang jatuh tanpa dipasteurisasi. Iya, apel itu sudah terkontaminasi bakteri berbahaya.